Oke, baik. Kita akan segera memulai perkuliahan mata kuliah sejarah gereja Asia. Silakan siapa yang memimpin nyanyi dan doa. Oke, terima kasih. Bagaimana cerita Natal tahun baru? Aman? Aman ya. Ya, kita akan masuk pada mata kuliah sejarah gereja Asia selama 1 semester ke depan. Kita akan berbincang mengenai bagaimana cara masuknya Injil ke tanah Asia. Nah, lalu saya yakin dan percaya kalian sudah lolos sejarah gereja umum 1 dan 2 yang membahas bagaimana kekristenan, sejarah kekristenan mulai dari gereja mula-mula, lalu telah membahas sejarah gereja abad pertengahan dan bagaimana gereja barat, gereja timur, lalu reformasi itu sudah kalian kuasai, sudah ya. Lalu kita sekarang fokus pada sejarah gereja Asia. Bagaimana kekristenan masuk di Asia. Asia itu luas sekali, lebih luas dari Amerika dan Afrika karena dia panjang. Asia kalau Asia kecil itu mungkin kalian sudah pelajari juga itu ya di gereja mula-mula dulu. Kalian sudah pelajari jemaat Efesus, Smyrna dan sebagainya. Dan yang 7 jemaat itu. Kalian sudah pelajari itu kan di SGU ya. Sudah pelajari itu sejarah gereja mula-mula atau belum? Sudah. Walaupun itu tinggal nama sekarang kan. Kalau pergi kalian sekarang itu gereja Asia kecil itu Turki sekarang. Di Turki itu ada jemaat Efesus, Smyrna, Laodikia, Pergamus, itu sekarang tinggal kenangan. Ada gerejanya tapi tidak ada lagi orangnya karena semua sudah silam. Sama seperti nanti kalau kalian ke Yerusalem, pergi kalian ke gereja kenaikan, dari mana Yesus naik ke surga, itu hanya tinggal kenangan, karena itu sudah dikuasai Islam. Lalu kalian misalnya ke gereja gereja Bethlehem lah, Bethlehem itu dikuasai Islam sekarang. Nah itu, jadi banyak kenangan sekarang sejarah itu. Sejarah itu bisa kenangan kalau tidak di follow up.
Tapi sejarah itu menjadi indah kalau dia ditindaklanjuti. Jadi kita akan belajar sejarah satu semester ini. Saya baru mengampu mata kuliah ini. Selama ini saya belum mengajar sejarah karena mungkin banyak ahli sejarah di sini. Padahal saya sebenarnya mayor saya sejarah. Oke, kalau kita sudah saya anggap mengerti sejarah gereja umum, karena ini syarat untuk masuk sejarah gereja Asia harus menguasai sejarah gereja umum, sehingga nanti diskusi kita nyambung. Karena kalau tidak memahami sejarah gereja umum, kita tidak bisa nyambung ke sejarah gereja Asia. Sejarah kita menguasai gereja mula-mula, lalu sejarah gereja reformasi, karena nanti dari sanalah datang penginjil ke Asia. Memang unik kekristenan ini, lahir di Asia, besar di Eropa, lalu kemudian orang Eropa datang ke kita menginjil. Padahal datang dari kita, aneh kan? Seharusnya kita yang membawa Injil ke Eropa lagi. Tapi Paulus sudah bawa Injil ke Eropa, lalu berkembang di sana, mengakar, berbuah, bahkan sudah menjadi karakter orang-orang Eropa. Lalu mereka lah yang bawa ke sini kembali kekristenan itu dengan berbagai cara, tapi orang Asia menolak. Bahkan membunuh orang-orang misionaris ini. Di Batak dibunuh kan, dimakan orang itu. Di Cina pun nanti, di India, dan di mana-mana ditolak. Padahal datang dari Asia. Memang itu menggenapi apa yang disampaikan oleh Injil kan, bahwa Yesus ditolak di kampungnya sendiri kan. Lalu kalian pun nanti jadi pendeta, kalian khotbah di kampung kalian, dicibirnya kan, wah masa dia khotbah itu, nak siapa dia gitu kan. Karena dia sudah kenal orang tua kita, sudah kenal kita. Nah itu, jadi ini yang menarik memang dari sejarah gereja Asia ini nanti. Nah, seperti saya katakan tadi, Asia ini besar, luas, dimulai dari Asia Timur, Cina. Cina itu sampai sekarang kekristenan di sana hanya sekitar 10% ya, nggak sampai 10%. Dan gereja di sana tidak diizinkan seperti kita di Indonesia. Walau di Indonesia masih dilarang, tapi tidak sebebas di Indonesia gereja di Cina. Karena gereja di Cina itu saking sulitnya berkembang, mereka sekarang disebut dengan gereja bawah tanah. Karena mereka beribadah di kolong-kolong atau di tempat tersembunyi, maka disebut dengan gereja bawah tanah. Untuk mencetak Alkitab saja di sana tidak bisa, karena tidak ada lembaga Alkitab Cina. Kita kan ada kan lembaga Alkitab Indonesia. Bersyukurlah kita punya lembaga Alkitab, mereka tidak ada. Karena kalau dicetak Alkitab, diketahui oleh Cina, itu dibakar, dibunuh hanguskan. Jadi mereka kalau menemukan Alkitab atau diberikan Alkitab, mereka kayak mendapatkan harta yang paling mahal di dunia. Makanya dicetaklah Alkitab dalam bahasa Cina di luar Cina, lalu oleh penginjil dibawa nanti satu-satu koper, bawa ke sana, lalu dibagikan sama orang Cina itu. Ketika dibuka koper itu, mereka berebut itu mendapatkan Alkitab. Lalu dicium, ditangisi lagi, mau nangis mereka karena dapatkan Alkitab itu. Saking bahagianya dapat Alkitab. Tapi kalau di sini, kalau kuletakkan 10 sini Alkitab, tinggalkan, nggak ada yang ngambil. Nggak suka kalian ngambilnya kan? Beda kan? Jangan-jangan di rumah kalian pun Alkitab itu terabaikan itu. Paling nanti dibuka setelah mau Natal, mau lihat ayat-ayat itu. Kejadian 1 ayat 1, kejadian 3 ayat 2 dihafal, baru dibuka. Kalau hari-hari biasa diletakkan aja di situ, karena tidak berharga. Apalagi sudah ada Alkitab di handphone kita kan, jadi jarang kita bawa lagi ke gereja Alkitab. Semoga kalian yang di sini sama seperti orang Cina merindukan Alkitab.
Jadi kalau melihat Alkitab itu kayak melihat makanan yang lezat, lebih lezat dari hotdog atau burger gitu. Sehingga ketika melihat Alkitab, naiklah air liur kita. Kayak gitu. Kayak kita mau lumat isinya itu. Kita makan, kita nikmati gitu. Kalau mereka memang luar biasa di China. Jadi bercita-cita lah untuk penginjil ke sana. Terbuka peluang penginjil di China. Misionaris ke China. Tapi kuasailah bahasa Cina kan. Kamsia, Sheshe, Laoshe, apa lagi? Lo Aini. Itu aja yang tahu saya. Yang lainnya nggak tahu. Nah itu. Atau bercita-cita menjadi orang yang bekerja di Cina lalu menginjili orang Cina. Nah itu ya. Itu Asia Timur. Asia Selatan itu India. India itu negara terpadat kedua di dunia kan setelah Cina tadi. Di sana pun kekristenan sulit. Selain India, Asia Selatan itu kan India, Nepal, Bangladesh, Burma, Sri Lanka, itu banyak isu negara. Di India hanya 2,0% atau 2,1% Kristen. Paling tinggi kekristenan di Asia Selatan itu ialah di Sri Lanka 7,5%. Tapi Sri Lanka itu negara yang carut marut. Tahun yang lalu presidennya melarikan diri kan karena resesi ekonomi. Melarikan diri malam-malam. Presiden melarikan diri karena nggak sanggup bayar utang. Di situ banyak gereja Metodis Sri Lanka. Kalau di India lebih banyak Islam di India daripada Kristen. Di total jumlah Islam di dunia paling banyak itu berada di India. Hampir 300 juta. Tapi mereka bukan negara Islam. Kita disebut negara Islam, tapi penduduk kita kan 275 juta. Katakanlah Islam itu 260 juta. Tapi kita mengaku negara terbanyak di dunia Islam. Padahal kalau dari segi populasi bukan Indonesia, India paling banyak Islam di dunia, 300 juta lebih. Tapi mereka karena agama Hindu tidak disebut negara Islam. Orang Kristen pun di sana mengalami kesulitan karena orang Kristen di sana asal dari suku paling rendah, Sudra, atau out of caste dari Dalit, di luar suku. Misalnya menikah Brahma, menikah kepada Waisa, itu dibuang. Yang benar kan Brahma ke Brahma, Sudra ke Sudra, Waisa ke Waisa, itu kesatria ke kesatria. Kalau pindah kasta menikah, itu dibuang. Lalu disebutlah mereka out of caste atau Dalit. Dalit itu adalah sebuah kelompok di luar suku atau kasta mereka. Dan orang Kristen datang dari sana semua. Bukan tidak ada, sedikit dari suku Brahma. Nanti menarik itu kalau kalian belajar sejarah Islam di India. Kesanalah dulu Thomas murid Yesus menginjili setelah Yesus mati ya. Nanti kalau pergi ke sana, tapi ke India Selatan ya. India Utara itu kan orangnya putih-putih, ganteng-ganteng, cantik. Kalau India Selatan hitam-hitam, ganteng juga. Dan di situ ada orang Kristen. Memang orang Kristen ini suka sekali di selatan. Selatan ya. Tapi di Indonesia suka kali orang Kristen di utara. Sulawesi Utara, Sumatera Utara gitu. Di selatan biasanya kalau di Indonesia Islam. Tapi kalau di sana selatan itu Kristen. Itu Kerala. Dulu namanya Madras, sekarang Chennai. Di Chennai itu ada gereja Martomas. Di tengah-tengah gereja itu nanti ada kuburan Thomas. Jadi kalau kalian nanti ibadah di sana sekaligus ziarah ke kuburan Thomas. Thomas itu mati dibunuh di Gunung Thomas. Lalu ada juga Pantai Thomas. Pantai Thomas itu bagus sekali. Nanti kalian punya kesempatan ke sana, enak menikmati Pantai Thomas. Saya 2 bulan dulu di sana, Pantai Thomas. Tapi
dalam rangka penginjilan juga ya, bukan dalam rangka penginjilan, pelatihan penginjilan di Grukul Lutheran College di pusat kota Chennai itu sebuah kayak sekolah STT lah, dan kampusnya bagus. Kalian harus punya cita-cita nanti ke sana belajar melihat kekristenan di India. Itu di India, Asia Selatan. Nanti ada Asia Tengah. Asia Tengah ini sekarang itu pada umumnya Islam. Uzbekistan, Kyrgyzstan, apalagi Kistan lagi ya. Itu Asia Tengah. Di sini banyak sekali sekarang Islam. Jadi di sini banyak sekali tantangan. Ada sekarang penginjil di sana yang kita diutus oleh lembaga, maksudnya bukan kami mengutus, tapi lembaga misi dari Indonesia menjadi tenaga misi di sana, di Kyrgyzstan. Itu orang Batak itu. Orang Batak. Nanti kita komunikasi. Kalau kalian mau dipersiapkan ke sana, bisa. Kalian nanti setelah tamat, saya mau penginjil di Uzbekistan atau Kyrgyzstan, Tantan gitu. Itu Asia Tengah, boleh kita siapkan. Saya suruh nanti kalian masuk ke lembaga itu. Lalu kalian dipersiapkan nanti dengan baik semuanya, segalanya diberangkatkan ke sana. Atau kalian tidak mau ke Asia Tengah, ke Asia Tenggara boleh, Myanmar, Kamboja, Thailand boleh. Kalau mau ke Cina tadi boleh. Siapa yang mau? Bisa kita persiapkan. Saya karena sudah tuanya nggak mau lagi, nggak bisa. Kalau masih muda mau saya ke sana. Gitu ya. Nantilah kalau kalian mau. Namanya lembaga yang mengutus itu ke sana ialah Kairos. Kalau searching di internet Kairos, baca-bacalah dulu Kairos itu. Lihat nanti peluang-peluang. Kalau ingin ikut kursusnya, ikut aja. Bayar 125.000 kursus nanti. Lalu belajar bagaimana menginjili di sana. Di Uzbekistan, Kyrgyzstan, India, ke Cina, ke Myanmar, daerah-daerah itu lah. Tapi jangan menuntut gaji, karena namanya pun misionaris ya. Kalau mereka cerita waktu kami bertemu, makan yang tak enak pun mereka harus makan. Jadi jangan kalian pikir, oh saya ke sana makan enak-enak lah gitu. Enggak, ya sabarlah, namanya pun penginjil kan. Harus siap makan di luar yang tak pernah kita lihat. Kalau ke Kalimantan kalian makan daging busuk gitu. Sana. Kalau kalian mengatakan gitu, mereka langsung tolak gitu. Tapi suka tidak suka telan. Bagaimana enak ini. Tambah lagi nanti saja. Itu caranya, tapi telan dulu. Jangan Jadi nggak enak, dia nggak tertolak akhirnya kedatangan kita kan. Itu Asia Tengah. Baru nanti kita Asia Tenggara. Makanya nanti kita akan belajar Asia Tenggara ini pun banyak, ke Filipina, ke Jepang, ke yang tadi Myanmar, Kamboja, Vietnam. Walaupun akhirnya Vietnam mengalahkan kita AFF ya. Jadi nggak bisa kita juara AFF. Akhirnya Thailand kembali kan. Ada penggila bola di sini, nggak tahu juga ya penggila bola. Kalau penggila dunia, bola dunia kemarin tonton, kalian nonton. Menang Argentina ya. Argentina itu kan jadi juara dunia 4 kali. Brazil 5 kali. Jerman 3 kali. Indonesia lain kali. Lain kali. Karena prakualifikasi pun nggak lolos. Nggak bisa lolos. Kasihan Indonesia ini. Karena Australia digolongkan ke Asia. Kan Asia itu digolongkan, Australia itu digolongkan ke Asia. Coba Australia tidak ikut, ada peluang masuk kan. Ini Asia digolongkan masukkan ke Australia, ikut Irak. Tinggi-tinggi kan, kita pendek-pendek. Mereka melangkah sekali, kita harus 2 kali. Kalah nih.
Jadi, tapi sebenarnya peluang itu kan tinggi kaki mereka kan bisa ngoper dari bawah kaki mereka gitu kan. Seperti yang dibuat Maradona. Dari kakinya itu sih. Messi itu kan gitu kan. Dia pendek kan, Messi itu pendek, dan kalau dia jalan timpang itu. Tapi luar biasa. Dialah pemain legenda bola di dunia sepanjang sejarah. Melebihi Maradona. Nomor 1 dunia sekarang Messi. Kalaupun dia sekarang gantung sepatu, dia aman lah 7 keturunan. Tapi Maradona 1 keturunan habis. Karena dia dulu berasal dari keluarga yang broken. Lalu dia terkenal tiba-tiba kaki Tuhan kata orang yang menjulukannya. Setelah dia menggantungkan sepatu bola, dia narkoba. Habis. Akhirnya melarat lagi. Jamila lagi. Jatuh miskin lagi. Tapi kalau si Messi, dia bukan orang Belanda. Dia berasal dari keluarga yang ya lumayan lah. Dan memang dia sekolah. Sebelum dia juara dunia dia sekolah sepak bola. Tapi kakinya pincang. Makanya kalau kalian lihat main si Messi itu tidak lari-lari dia. Dia jalan-jalan aja. Jalan. Tapi ketika dikoper ke dia bola, cuy. Dia bukan seperti si Ronaldo. Ronaldo memang kakinya kayak kaki apa itu nggak tahu dia. Bisa lompat-lompat gitu. Tapi tidak bisa juara dunia dia, Ronaldo. Tapi dia follower Instagramnya 500 juta. Sekali posting Rp dolar. Karena Instagram 500 juta. Sekali iklan, wih, miliar. Makanya di Indonesia ada iklannya kan? Iklan apa di Indonesia? Sampo. Sekali tayang itu 1 detik itu miliar contoh. Walau tidak juara dunia dalam arti dia tidak dapat sepatu emas, tidak dapat apa, tapi dia mungkin lebih kaya dari Messi. Messi saat tergantungkan kakinya, sepatu bolanya, nggak dapat uang lagi. Ronaldo bermimpi bangun, wow, tambah uang. Ya kita hanya membaca sejarah, ini bukan sejarah. Orang-orang sejarah itu hanya begitu. Dia bahasa sejarah, wah, dia enggak. Jadi memang enak sejarah ini. Kita membaca sejarah gereja Asia ini pun enak. Tapi kalau disuruh ke Thailand, ke Myanmar, enggak ada yang mau kan. Tapi membaca kekristenan di sana, wah, hebat sekali, wow, gitu aja. Tapi kalau tinggal di India mungkin kalian pun enggak tahan joroknya. Jorok. Saya baru di sana. Kita pergi jalan-jalan ke kotanya itu. Semua di situ. Nanti di pinggir jalan, kadang laki-laki di situ buang air kecil, nggak peduli. Lalu di situ semuanya, waduh, minta pun semua. Kalau kita kasih sekali, nanti berkerumun itu langsung datang ke apa kita, minta. Memang jorok. Makanya kita tidak boleh dikasih minum air mereka, harus dari aqua terus. Takutnya nanti diare terus. Ya. Makannya tidak seperti kita makan. Kita makan kan nasi, lauk, sayur, makan, ambil lauk. Kalau mereka enggak, cukup langsung dicampur, dicampur dulu semua kayak makan BA itu. Kita melihat, piring mereka kan lupa bang, besar. Gini. Melihatnya pun kita udah cicip. Cakap. Kita pun gitu. Ya, tapi kita nikmati. Kalau kita bilang jijik nanti kan marah mereka gitu kan. Itu di Asia. Di sejarah menjadi sebuah catatan yang perlu kita ulang. Orang yang tidak mengerti sejarah, dia kehilangan masa depan. Sejarah itu penting untuk memproyeksikan masa depan.
Tapi kalau saya katakan sejarah itu memproyeksikan ke masa depan, tidak semua orang suka sejarah. Nanti semester 8 yang akan datang, ketika disuruh menulis proposal skripsi, nggak ada yang mengambil sejarah. Pasti mengambil biblika, keren biblika. Atau sistematika, dogmatika, etika, atau ilmu agama, atau konseling. Kalau sejarah itu kayak dianggap, gak enak sejarah ini, kira-kira juga. Karena menghafal tahun, tempat, tokoh, kayak gitu. Padahal tanpa sejarah kita tidak bisa melihat perkembangan, kemajuan. Jadi orang yang tahu sejarah itu ialah orang yang punya masa depan. Tetapi dia tidak berhenti pada sejarah. Sejarah itu hanyalah proyeksi masa depan. Sama seperti kalau kita naik motor atau naik mobil, sejarah itu kayak kaca spion. Kiri kanan gitu ya. Lihat kiri kanan aman, maksud dia gas, lihat masa depan. Karena dia pastikan masa lalunya tidak mengganggunya melihat masa depan. Tapi kalau kita melihat masa lalu terus, ini kaca spion, dia tabrakan lah. Tabrak orang di depan. Jadi lihatlah bahwa kaca spion itu kecil. Itu menggambarkan masa lalu itu perlu dilihat sesekali, dilirik sesekali. Tapi yang lebih luas itulah kaca depan, lebar. Jadi orang sejarawan itu tidak berhenti pada masa lalu, tetapi dia melihat masa lalu untuk memastikan masa depan. Sama seperti kalau kalian misalnya berhenti pada masa lalu, kalian tidak bisa maju. Contoh misalnya ketika kalian diputus pacar, lalu kalian terus membayang-bayangkan masa lalu yang menyakitkan itu, nggak bisa maju. Kalau diputus pacar nggak apa-apa, lihat lagi di depan, banyak lagi di situ laki-laki perempuan yang lebih baik. Tapi belajar dari pengalaman itu, jangan putus lagi. Carilah pengalaman yang lebih baik. Jangan hanya melihat kenapa kau murung, aduh pacarku itu dulu begini. Wah, habislah. Tak ada lagi masa depanmu. Kau habiskan masa hidupmu dengan masa lalu, mengenang masa lalu. Jangan gitu. Misalnya kalian dapat nilai C filsafat timur kan, melihat wajah saya pun kalian, lalu kalian nggak suka sejarah gereja Asia karena kita jumpa lagi kan, lupakan filsafat timur gitu. Lihatlah masa depan sejarah gereja Asia. Berjuanglah untuk menjadi yang lebih baik gitu kan. Dulu absen 4 kali, sekarang 2 kali. Dulu 2 kali, sekarang jangan lagi gitu. Dulu laporan bacanya hanya baca, sekarang jangan baca lagi. Tapi sampaikan ketika laporan baca seperti kau bercerita gitu. Kekristenan India itu dimulai bla 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 bla, itu kau nanti laporan bacamu. Jangan lagi baca seperti membaca koran. Kekristenan di India ialah datanglah sih ada. Itu artinya kamu tidak memiliki ilmu. Jangan ulangi lagi masa lalu yang jelek itu. Tapi mulailah lembar baru dengan cara yang baru. Tugas kelompok pun begitu. Disuruh perbaiki. Kalau tidak diperbaiki, ya anjlok nilainya. Gitu. Karena yang kalian kirim itu tidak diperbaiki. Sudah saya coret ini, ganti. Itu pun tak diganti. Ya nilainya jelek. Waktu presentasi misalnya nilai kalian sudah 90. Tapi ketika saya terima perbaikannya tidak diperbaiki, turun di 85. Hancur kan? Hancur. Saya tidak baca lagi semua. Hanya saya lihat perbaikan, tidak diperbaiki, udah hancur sudah semua. Menulis perbaikan format file 2A sejarah gereja Asia, perbaikan 2A sejarah gereja, perbaikan. Dikirim perbaikan 2A sejarah gereja Asia, kan sudah salah. Itu tidak saya baca lagi, langsung nilainya anjlok. Nah itu masa lalu. Masa sekarang perbaiki. UAS pun gitu. Sudah dibilang lebar-lebar itu 2A garis miring UAS nomor absen nama
Tapi pada saat mengirim UAS bersalahan, ya rusaklah gitu. Aturan nilaimu bagus, ya rusak. Nah itu masa lalu mulai itu. Sekarang lihatlah masa depanmu SGA ini, bagaimana SGA ini berhasil nilai A bagus, nilai A plus gitu ya. Sehingga masa lalu itu proyeksi ke masa depan. Itu. Karena saya kurang tahu apakah bahasa saya tidak jelas. Sampai pada akhir UAS itu saya jelaskan cara membuat file, cara mengerjakan paper, tapi juga bersalahan. Sudah saya katakan membuat paper itu harus ada kata pengantar, pendahuluan, daftar isi, lalu rumusan masalah. Dia kirim 1 pendahuluan, 2 pembahasan, 3 kesimpulan. Ya enggak saya baca lagi karena formatnya salah. Karena kalian harus ingat bahwa dalam belajar di kelas atau di kampus dimanapun ada 2 aturan. Aturan yang pertama, dosen tidak pernah salah. Aturan yang kedua, jika salah ingat peraturan yang pertama. Kalau kalian ikuti semua keinginan dosen, minimal 90 di tangan. Pasti. Ikuti aja. Ikuti aja semua format yang kita bicarakan di sini. Pasti kalian nilai A semua. Tapi kalau melawan, itu tadi nurun nilainya. Otomatis itu. Jadi selama kalian masih mahasiswa, tidak akan mungkin baik kalau melawan dosen. Di mana itu? Tidak hanya di sini. Karena dosen itu juga manusia. Kita sudah ajari, tapi tidak mau diajari. Ya udah dikasih nilai jelek. Saya sudah katakan jangan injak ini teh ayam. Oh iya Pak. Mau diinjak jangan ya, ini teh ayam ini jangan injak. Oh iya Pak. Mau diinjak jangan ini teh ayam. Keempat kali dan datang lagi dia. Ini kayak coklat ya kan dimakan. Gimana kita memberi nilai yang bagus? Akhirnya dia makan teh ayam ini. Karena dia anggap coklat. Karena sudah kering. Gitulah sering kalian. Sudah kita ajari berkali-kali. Hasilnya dia akhirnya makan teh ayam. Ya tahankanlah kan itu kan. Itu. Tapi kalau kalian diajari, mau diajari, kerjakan. Lalu saya buka, tuk. Wah, dia mau ikuti. Baru baca lagi. Wah, isinya bagus. Udah. Percayalah nilaimu bagus. Tapi sejak saya buka, tak download, filenya salah. Jangan harap nilai bagus lagi, tidak. Karena itu langsung saya abaikan. Langsung saya buat nilainya standar, bahkan di bawah standar. Capek saya membaca itu. Karena harus saya ganti file, harus saya perbaiki 2A, perbaiki lagi, baru masukkan lagi. Itu kan menambah energi saya kan. Kalau menambah energi saya, lebih baik nilai buku kurangi daripada energi saya kurang. Itu aja. Lebih baik nilai buku kurangi daripada saya kehabisan energi. Itu. Jadi ikuti aja formatnya, ikuti aja mekanisme pertemuan kita. Selesai. Hadir tepat waktu, jangan hadir setelah saya masuk. Kalau kalian hadir setelah saya masuk, itu saya anggap absen. Walaupun kalau masuk aja ke situ nggak apa-apa, tapi ya absen. Nah, jadi soal kehadiran ini juga supaya kalian bisa memahami pada awal perkuliahan ini. Hadir itu terbagi 2, dia di kelas dan tambah perilaku. Di kelas itu kan ada absen, ada izin, ada sakit. Kalau kalian absen sekali, saya kurangi nilai 5. Di 100 menjadi 95. Kalau 4 langsung 80. 5 tidak bisa ujian. UASmu 0, langsung 0. Sudah dikurangi di sini, UASmu 0. Jadi jangan lewat 4 kali. Entah ini semua absen alfa izin sakit, jangan lewat 4 kali. Kalau lewat 4 kali UASnya 0, itu berarti Anda kehilangan 30. Jadi kalaupun itu total semua kau bagus 70 maksimal, itu C. Tapi ini sudah kurang, tidak mungkin lagi C, paling rendah, paling tinggi D. Itu. Ini perilaku. Kalau sudah 4 absennya,
Tidak mungkin perilakunya bagus. Itu sudah langsung 80. 80 tambah 80 bagi dia 80, nilainya apa? B. Itu. Jadi yang menilai kalian itu kalian. Saya hanya mencatat tadi. Saya katakan ini kayak ayam, oh enggak apa-apa Pak. Ya udah, kita akhirnya kalau makan pakai ayamnya juga. Setelah ini. Itu. Ini 20%. Lalu tugas itu laporan baca tambah kelompok. Laporan baca itu setelah kau selesai membaca di sini, menyampaikan apa yang kau baca, sampaikan yang kau ketahui, nilaimu masuk di saya, nilainya masuk. Habis kata demikian Pak, udah tik masuk ini. Ini nggak bisa dirubah karena ini kau belajar secara pribadi, personal. Saya nilai kepribadian. Apa yang ada di sini, saya nilai langsung. Nah di sini saya butuhkan kerjasama. Jadi kalau di sini kamu bagus, di sini bagus, maka nilaimu bagus. Di sini hati-hati. Bisa saja satu kelompok itu nilainya beda-beda. Karena ketika berdiskusi di pembahasan, dia aktif bertanya, aktif memberi respon, memberi masukan dari buku ini, ditambahkan. Kalau mulai kelompok 1 sampai kelompok 5, dia aktif. Bisa saja kelompoknya nanti ini 80, tapi kalau dia aktif, khusus ini bisa menjadi 90. Karena saya catat juga di sini berapa kali kau bertanya, berapa kali memberi masukan. Ada catatan saya lihat sejarah. Makanya orang yang rajin membaca sejarah itu punya nilai kan? Saya lihat sejarahnya. Kemarin itu ketika saya mau input data ke portal bermasalah nomor saya. Lalu hilang semua data. Yang lain mata kuliah yang lain sudah masuk. Saya belum tanggal 7. Tapi ketika menginput data kalian error. Lalu saya minta kalian mengirimkan ulang. Tahun tadi mana kadang ada yang lambat sampai 3 hari berikutnya. Portal seperti itu. Saya selesaikan itu tanggal 11 malam jam 2 pagi. Saya mau isi ke portal begitu. Lalu saya minta izin lagi dibuka portal. Tapi ada yang tidak mau mengirimkan sampai perbaikan apa namanya kelompoknya pun lama dikirim. Akhirnya saya menerawang aja. Siapa ini? Saya lihat WA-mu nggak ada gambarnya. Gimana nih ya? Siapa nih orang ini? Saya lihat sejarah. Tidak pernah bertanya, tidak pernah merespon. Udahlah. Di bawah standar 75, 80. Tapi kalau ada kian wajahnya, gambarnya, bagus nih. Rajin nih. Saya lihat kan. Apalagi dia gambarnya senyum. Kasihan ini. Kasih nilai bagus. Ini nggak ada gambarnya. Ada gambarnya kucing. Ada gambarnya apa? Gambar apa itu nggak tahu saya. Sayang. Nanti robahlah gambarmu di picture-mu itu. Jangan gambar orang lain, gambarmu aja. Pendeta itu jangan takut kelihatan wajahnya. Harus kau buka topengmu. Kan itu kata Ari Peter Pan kan? Tapi bukalah topengmu biar kulihat wajahmu. Kalau kulit wajahmu mana tahu berkas kasihan nanti nilai sekian ini bapaknya nangis atau mamanya. Kasih nilai bagus. Nilai kalian itu semua nilai pengasihan itu. Kalau aslinya CB itu. Tapi kalau sudah dinaikkan yang C jadi B, yang B itu jadi A itu. Itu apanya rumusnya. Karena ya sayang gitu loh. Kalian membayar uang kuliahnya mahal gitu. Tapi kalian tidak hargai. Jadi begitu tugas. Kalau UTS UAS, apalagi UAS itu 30%. Banyak sekali pengaruhnya. Beda di UAS nilai 60 dengan UTS 60 atau di paper 60. Beda. Bobotnya beda. Jadi UAS itu jangan memang. Karena saya kasih kalian waktu 1 semester mengerjakan. Sama dengan ini juga nanti. Pada akhir semester ini kalian buat paper tentang sejarah gereja Asia.
entah di gereja mana pun, di daerah mana, tulislah. Buat refleksimu, buat pemahamanmu sejarahnya dengan baik. Tapi jangan apa? Jangan sama. Di sini juga ada banyak yang sama dengan filsafat ini, banyak. Lalu saya lihatlah, aduh kasihan lah ini. Kalau saya gagalkan dua-dua ini, kasihan. Saya banding-bandingkan wajah mereka berdua itu. Ada yang tidak punya wajah, ada yang punya wajah. Lalu yang berwajah ini agak nilainya bagus daripada yang tak berwajah. Nanti gantilah wajah kalian. Ya. Jangan malu punya wajah seperti itu. Karena Tuhan yang mencipta itu. Banggalah punya wajah yang Tuhan berikan itu. Ya, nanti buatlah wajahnya. Supaya saya kenal. Kadang saya tidak kenal. Sampai tamat berhenti kalian belum kenal karena wajahnya beda-beda. Kupikirnya tadi SGA ini untuk semester yang lain, ternyata jumpa lagi. Jumpa lagi. Makanya saya tidak ulang-ulang lagi soal silabus dan sebagainya. Karena saya anggap kalian sudah paham dengan perkuliahan dengan saya. Kita sudah kali ketiga ini kan. Jadi kalau kali ketiga ini juga tidak berhasil nanti nilai A semua, jangan salahkan saya. Nah supaya informasinya tidak salah, mungkin karena saya suaranya agak halus, walaupun saya bukan orang halus. Yang di belakang itu pindah aja ke depan supaya kedengaran suara saya. Bisa di sini, bisa. Buat aja di sini dekat semua. Karena di sini tidak ada mic. Kalau di kampus-kampus lain yang elit pakai mic. Saudara-saudara, secara gereja. Ini enggak ada. Di sini nanti ada itu setelah 2050. Padahal kalian tahun 2 tahun lagi udah tamat kan? Jangan tunggu setelah tamat baru apa. Ya mumpung masih ada ruang yang kosong di sini aja. Baru yang aneh juga di kelas begini. Kalau kuliah seperti ini, cara duduknya semrawut. Tidak ada aturan. Tapi kalau sudah ujian nanti lurus-lurus. Jadi kalau belajar pun diaturlah bagus. Supaya mata saya melihatnya pun rapi. Ini kan semrawut kan. Suka-sukanya duduk di mana? Diatur aja, lurus-lurus seperti ujian. Hidup ini kan ujian kan. Setiap hari ujian gitu. Jadi diaturlah kayak ujian kita. Supaya cara mandangnya pun enak. Kalau di foto pun lurus-lurus dia. Wah rapi sekali kelas mereka ini. Kalau di foto sekarang diupload ke apa? Ke Facebook. Gimana nyai setiap dari kursinya terberes kan? Cara mengaturnya. Ada bolong-bolong kan. Itu. Jadi minggu depan kita ketemu, udah apa? Lurus-lurus lah. Rapi. Sama seperti apa kita, tempat tidur kita. Mulai bangun harus rapi. Karena orang sukses ditentukan dari tempat tidur. Saya selalu ajarkan sama anak saya, sukses itu dimulai dari tempat tidur. Maka bangun tidur, berdoa, setelah itu lipat selimut, bersihkan bantalmu dan rapikan. Itu sudah sukses pertama. Kalau kau setiap hari begitu, yakinlah kamu menjadi pemimpin masa depan. Karena sudah terlatih memimpin diri, mengatur diri dari hal kecil. Kalau kalian nanti ada punya tentara, keluarga tentara, tanyalah, bangun pagi bagaimana? Bangun pagi harus gini. Tempat tidurnya harus rapi. Gini kan rapi. Satu titik. Kalau tidak, datang senior nanti gini. Tempat tidurnya melengkung. Spraynya maksudnya. Besar sekali gitu. Makanya seniornya gini. Lurus, wah bagus. Makanya tentara itu berhasil. Jadi dirimu menjadi tentara Kristus. Sukses. Mulai dari tempat tidur. Kalau sudah sukses di situ, ke kuliah pun tidak akan terlambat. Karena kamu sudah ajar dirimu orang sukses. Tiba di kelas lebih dulu daripada dosen. Latih diri, terus berlatih. Maka nanti kamu jadi orang sukses. Jadi jangan tunggu setelah kau tua baru sukses. Itu sudah gagal namanya.
gitu ya. Nah inilah sejarah gereja Asia. Semoga nanti dalam sejarah gereja Asia ini kita menikmati perjalanan ke depan dengan tenang, indah, dan damai, gitu ya. Lupakanlah masa lalu. Maksudnya filsafat timur. Lalu raihlah masa depan SGA, sejarah gereja Asia. Ada banyak buku yang akan nanti kalian baca dari pelajaran ini. Ada bukunya Anne, ada bukunya siapa ini, Jonathan. Ada banyak buku nanti yang akan menjadi buku utama kita. Pasti ada perpustakaan. Ada juga buku-buku sejarah di gereja-gereja Asia nanti, di Cina, di India, Tiongkok, Uzbekistan, Filipina, Myanmar, Kamboja, ada banyak itu. Nanti bisa dibaca dalam bukunya A History of Christianity in Asia, karyanya Samuel Ahamoved, atau bisa Church in Asia Today, karya Sapir Atayal, atau Christianity in Asia, T.K. Thomas, dan banyak sekali nanti buku-buku yang membicarakan soal sejarah kekristenan di Asia. Semoga nanti itu bisa berkenan dalam pembelajaran kita. Lalu ini hal-hal teknis dalam perkuliahan. Saya katakan kalian nanti jadi pemimpin masa depan, mulailah menata perkuliahan dengan baik. Setiap pertemuan komite nanti buatlah daftar yang membuka dan menutup perkuliahan. Jadi dibuat alfabetikal supaya mudah mengikutinya. Jadi nomor 1 2 pembukaan, nomor 2 2 penutup. Baru nomor 3 2 pembukaan, baru kalau sudah habis nanti ulangi lagi. Nomor 1 2 penutup, nomor 2 2 pembukaan. Jadi ulang. Dilatih. Karena nanti setiap hari kalian begitu di jemaat. Marilah kita berdoa, mari kita, kan itu aja kerja kalian kan. Mari kita bernyanyi gitu kan. Di sini dilatih di sini. Ambillah nyanyian kita dari kitab nyanyian kita masing-masing, dari gereja kita masing-masing. Kita mendenden haleluya, apalagi kidung jemaat, bukuende, apa kalau di pak-pak apa namanya? Kalau di Nias Benian apa namanya? BJ ya. Tak apalah itu. Dari saya itu aja. Lalu berdoa pun kalau kalian mau bahasa daerah, bagus. Supaya saya dengar bahasa Simalungun berdoa, bahasa Karo berdoa, bahasa Batak berdoa kan. Lalu kalau sudah di surga enak, ada orang berdoa bahasa Simalungun, oh saya sudah tahu itu. Bahasa Karo berdoa, bernyanyi, sudah pernah dengar. Karena nanti di surga kerja kita hanya bernyanyi dan berdoa, bernyanyi gitu kan. Sudah terbiasa bernyanyi bahasa Karo, nanti di sana enggak canggung lagi. Mari kita bernyanyi dari kita pendenden. Sudah pernah di bumi Tuhan. Mantap kan. Tapi bernyanyi dari buku ende. Apa itu buku ende? Kau nggak pernah ke gereja kan ya. Itu latihan lah ya. Mengapa saya tidak suka dengan gereja-gereja lagu-lagu harismatik? Karena ini bukan sekolah harismatik, bukan sekolah Pentakosta kan. Ini sekolah 8 gereja pendukung. Berarti kita harus belajar tentang teologi dari 8 gereja pendukung itu. Nanti toh kalian kembali lagi menjadi pendeta di gereja kalian kan? Kecuali nanti setelah tamat dari sini menjadi pendeta Pentakosta atau gereja Betel atau gereja Bebas Indonesia. Kan itu GBI itu kan gereja Bebas Indonesia kan? Karena masuk PGI, masuk PGPI, masuk PGLI dia bebas. Jadi kita bukan seperti itu. Nah, kita melatih diri sejak dini supaya kita menjadi pendeta nanti di gereja kita masing-masing. Gitu ya. Baru setiap pertemuan seperti ini selain air minum sediakanlah spidol supaya kita bisa mengajar dengan baik. Oke, sampai di sini. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Ya. Belum, ini kan masih pertemuan pertama. Belum ada. Nanti kita akan saya akan ceramah beberapa pertemuan. Baru setelah itu nanti laporan baca, baru tugas kelompok, UTS dan UAS. Gitu ya. Sabarlah menanti silabus.
Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup jelas. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutuplah perkuliahan kita. Silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Terakhir sebelum bernyanyi, ini juga saya sampaikan, segeralah melunasi perkuliahan supaya namamu masuk portal. Kalau tidak bisa bayar penuh, bisa dicicil, ya, supaya jangan cuti tahun ini. Ini minggu terakhir untuk pengisian portal. Kalau tidak ada namanya nanti minggu depan, berarti dia tidak mengontrak mata kuliah ini. Nanti sayang, gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan. Lagunya udah dikirim ke grup. Kita bernyanyi siap bukan ke nomor 220 itu Yesus ngolu ni tomiku. Kita nyanyikan ayat 1. Yesus ngolu ni tomiku. 1, 2, 3 ya. Yesus ngolu ni tomiku. Mula kay mali Tuhan, di sila asilording yang dibasam na tuktong maniling lakkanan buhihan makalipasong sa ro di basa tito. Karu di Tuhan yang Tuhan di pasong buhi kami pasok ng buhi ro using nami ni Tuhan. Di na marsya sa kami ni Tuhan, ang git ko man ang mga bisuk habis taro binal bertabag ka sila siniro kali Tuhan. Leo salut at kanari ko di sa permundo nami ni Tuhan. Padeo kami sa lihud, siya sa lihud at karagong ibang marahan. Narong dito matongan buhat Tuhan. Mula kay matiguan ni Tuhan sa tibo manbendo turbinani masakat no nilaling ng mahul sa permulunan. Amen. Amin. Oke, terima kasih ya.